Tempoyak adalah makanan fermentasi berbahan dasar buah durian khas dari Sumatera. Makanan ini sangat populer di hampir semua daerah Sumatera, yaitu Riau, Palembang, dan Lampung, Kalimantan, bahkan Malaysia. Berdasarkan sejarah, tempoyak merupakan makanan khas rumpun bangsa Melayu, yaitu suku bangsa Melayu yang ada di Indonesia dan Malaysia, antara lain Palembang, Jambi, Lampung, dan Kalimantan. Tempoyak diriwayatkan dalam hikayat Abdullah ketika Abdullah bin Abdul Qadir Munshi berkunjung ke Trengganu tahun 1836 Masehi. Telah diketahui bahwa tempoyak merupakan makanan khas bangsa Melayu, yaitu Palembang, Lampung, dan Kalimantan, serta Indonesia. Hikayat ini menyebutkan bahwa tempoyak merupakan salah satu sajian favorit penduduk setempat. Tempoyak adalah sejenis masakan khas Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Tempoyak banyak dibuat saat musim durian tiba. Tempoyak dibuat dari daging buah durian yang masak yang ditambahkan garam, lalu dimasukkan dalam wadah tertutup agar menghasilkan rasa asam dan aroma yang khas. Proses fermentasi dilakukan selama 3 hingga 6 hari. Akan lebih lezat jika bahan dasar yang digunakan adalah daging durian lokal yang bermutu baik dan manis. Tempoyak yang dibuat disimpan dalam tempat tertutup agar tidak ada zat lain yang masuk ke dalamnya. Hasil fermentasi yang dilakukan dengan benar akan membuat tempoyak dapat bertahan lama, bahkan hingga 1 tahun. Penyajiannya dapat diolah menjadi bumbu atau tambahan bahan masakan dan bisa dijadikan sambal. Tempoyak memberi rasa harum, asam, dan cita rasa khas jika digunakan untuk membumbui ikan seperti masakan dengan ikan teri, ikan mas, dan ikan mujair. Di Lampung terdapat makanan khas yang bernama seruit. Makanan berbahan dasar ikan tersebut diolah dengan tempoyak, terasi, dan mangga. Ikan yang digunakan antara lain ikan belida, ikan baung, dan ikan lais. Seruit biasanya dihidangkan bersama lalapan dan minuman yang disebut serbat atau jus buah mangga dan kuen. Selain itu, tempoyak juga diolah menjadi sambal tempoyak dan dijadikan teman bersantap nasi hangat. Tempoyak juga dapat dikonsumsi langsung, tetapi jarang sekali dilakukan karena keasaman dan aroma tempoyak. Menurut Yuliana, tahun 2007, pembuatan tempoyak durian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan fermentasi spontan dan dengan penambahan kultur atau ragi. Secara tradisional, tempoyak dibuat dengan fermentasi spontan tanpa penambahan starter atau ragi. Bakteri yang berperan berasal dari bakteri indigenous, buah durian, maupun dari lingkungan. Bakteri indigenous buah durian merupakan bakteri karakteristik gram positif bentuk batang. Tidak memiliki endospora, motil, katalase positif, dan memiliki kemampuan proteolitik, amilolitik, dan selulolitik, serta tidak memiliki kemampuan menghidrolisis lemak dan alkohol. Salah satu kelemahan fermentasi spontan adalah kemungkinan tumbuhnya mikrobia yang tidak diinginkan seperti Bacillus FP, Khomir, maupun jamur. Oleh karena itu,
Teknik produksi senantiasa dikembangkan untuk memperoleh produk tempoyak yang berkualitas, salah satunya dengan cara penggunaan starter kultur atau ragi. Starter yang digunakan adalah jenis BAL, karena jenis fermentasi pada tempoyak adalah fermentasi laktat. Jenis BAL yang pernah dicobakan sebagai starter adalah Phaedospopus acidiliactici. Penggunaan starter terbukti lebih efektif karena keberadaan BAL yang dominan pada awal fermentasi dapat mencegah pertumbuhan mikrobia yang termasuk kontaminan. Keuntungan lain adalah mempersingkat masa fermentasi, yaitu 2 hingga 4 hari. Manfaat kesehatan dan kandungan gizi tempoyak. Fermentasi tempoyak memberikan manfaat sebagai sumber probiotik, terutama bakteri asam laktat atau BAL. BAL memberikan berbagai manfaat kesehatan seperti produksi senyawa antibakteri, mengatasi diare, mencegah kanker, meningkatkan imunitas, meningkatkan CLA yang bersifat antikarsinogen, dan menurunkan kolesterol. Fermentasi spontan pada tempoyak telah terbukti menyediakan bakteri Enterococcus sp yang bersifat toleran terhadap asam dan empedu, serta berpotensi dalam menurunkan serum kolesterol.